Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kenas-Kenes podcast yang boys ini. Boys gak sih? Boys lah. Jadi di podcast ini kita harus boys, harus keren. Topik kita itu masih seputar mahasiswa boys. Jadi hari ini kita undang yang boys cowok. Jadi kemarin kita undang yang cewek. Ini kita hadirkan Naufal Yuan Nabila. Selamat datang, Pak. Di rumah podcast yang boys ini. Naufal itu sastra Indonesia angkatan 2020. Iya. Wah, lebih muda dari teman-teman itu. Iya. 2020 semester 4. Betul. Tapi dia sudah luar biasa prestasinya. Wow. Oke. Naufal itu asli mana sih, Pak? Saya asli dari Kabupaten Ponorogo, Pak, Kota Riau. Ya. Oke, kamu Ponorogo mana? Ponorogonya Kecamatan Siman, Pak. Berarti di sini ya, kos. Iya, ngekos. Oke. Berarti kamu sudah bisa ini ya, jauh dari rumah dan mandiri dan berprestasi. Amin. Kalau jauh dari rumah saja, tapi masih belum mandiri, itu masih merepotkan. Berarti kamu sudah dalam tanda kutip, kalau tidak merepotkan berarti membanggakan. Amin. Oke, kita ngobrol sama Naufal, tapi sebelum ngobrol saya mau baca ini, Pak. Kamu itu kok akeh prestasimu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya. Aku semester 4 iki prestasiku apa? Lomba balap karung. Tahu. Lomba sepeda hias. Kok gak boys, berarti lombanya pas 17-an. Oke, Naufal ini juara 3 lomba esai antar mahasiswa se-ASEAN yang diselenggarakan tahun kemarin ya? Iya. Oke, luar biasa. Juara 3 ini bukan di nasional tapi di se-ASEAN ya? Iya. Juara 1 lomba sayembara nasional cipta kamus tematik. Loh, kok pinter kamu, Fal? Cipta kamus tematik berarti kamus yang kamu ciptakan berapa ini? Jumlah berapa ya? 5. Vocab kosakatanya berapa? Iya, 5-nya kurang lebih 100 lema, Pak, atau 100 kata. Oke. Itu bertema apa? Sambal Nusantara, kan kita banyak sekali ya, Pak, sambal Nusantara. Oke. Jadi kalau mau tahu macam-macam sambal, iya, itu lihat kamu semua. Bisa. Ada nggak sambal ini? Orek? Ada. Wah, berarti masuk kamusnya apa? Sambal orek, sambal bawang, sambal mentah ada? Matah. Bukan matah, tapi mentah. Oh, mentah. Ada, Pak. Mentah sama matah kan beda. Beda. Kalau matah kan dipotong-potong. Kalau mentah tuh nggak digoreng ya, Pak? Iya, ada. Sambal favorit saya itu sambal mentah sama sambal bawang. Bukan ini ya, bawang yang tradisional, tapi kalau yang sambal geprek bawang sekarang itu kan yang digeprek-geprek di apa? Ayam geprek. Iya, yang geprek itu kayaknya hanya pedasnya yang kuat. Oke, ngomong sambal. Jadi lapar ya, Pak ya? Lapar. Habis ini kita makan. Oke. Mantap. Naufal ini outstanding participation di apa, Pak? Ini GCM Delegates. Jadi menjadi delegasi dari setiap negaranya itu diacak, Pak. Jadi waktu kayak konferensi internasional begitu, jadi ada beberapa orang peserta itu dari seluruh negara. Salah satunya negara Indonesia.
yaitu saya dan di apa waktu seleksinya tuh esai dulu Pak, membuat esai terlebih dahulu, membuat esai ya, di store, ya di store ke panitia, habis itu dipilih, habis itu kita diacak untuk negara mana yang akan kita mewakili, kayak seperti apa diplomat muda gitu Pak. Oke. Ya. Itu siapa yang menyelenggarakan? Mana? Yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan itu ada Global Connective Multilateral Association tuh yang di home base-nya tuh di India Pak. Oke. Kamu memang suka ikut lomba atau dapat informasi seperti ini dari teman atau kamu mencari? Saya mencari Pak, karena mengikuti lomba tuh saya sudah termotivasi sejak di SD Pak. Jadi di SD itu udah mulai lomba seperti qosidah, nyanyi seperti itu. Samro. Iya, seperti itu. Lalu SMP itu lombanya nari seperti. Kamu bisa nari berarti? Iya, nari reok itu Pak. Loh. Iya. Oh iya. Kamu berarti ini bisa bareng? Oh bisa Pak bareng. Oh, luar biasa. Saya kemarin juga baru ini sama cadel-cadel di mana Suko? Iya. Oh iya. Di best position paper. Nah ini di mana kalau yang ini MYI ini? Ya kalau itu juga sama. Tapi ada kategori beda. Ya awards ya gitu seperti itu. Siap. Pembicara terbaik seminar nasional JSI tahun 2021 ya. Iya. Luar biasa. Dan kemarin kayaknya ikut ini ya, Puspresma. Iya, Puspresma FS. Itu gimana pengalaman? Kamu ini juga apa? Di situ juga ini kan banyak sekali mahasiswa yang kan kompetisi juga kan itu. Puspresma itu dipilih untuk angkatan ini tuh angkatan pertama ya Pak. Jadi langsung dipilih oleh Dekan 3 Pak Yusuf untuk masuk ke Puspresma itu karena untuk mewadahi dan juga membimbing mahasiswa-mahasiswa ini yang akan mengikuti lomba-lomba seperti itu. Jadi di sastra Indonesia ini ada 3 anak Pak yang tiga mahasiswa yang dipilih. Salah satunya saya gitu. Itu apa yang dilakukan? Untuk di bidang saya, di bidang penalaran itu mengurusi seputar PKM Pak. Jadi proposal PKM, kita yang review, kita yang membenahi seperti itu, mengkoreksi seperti itu. Oke, salah satu penulis buku antologi kritik sastra yang bertajuk Kacamata Belia. Ini yang sama Pak Joko. Iya, Pak Joko Saryono. Ini berarti menghasilkan buku antologi kritik sastra. Iya, ber-ISBN Pak. Oke, ini siapa saja yang di situ? Ada 9 mahasiswa Pak. Oke. Saya, terus ada Ami, Dimas, Amalia, Iva, Vira, dan lainnya saya kurang hafal. Eni, Vivin, Risma, Rudi. Nanti bisa dibaca kok. Siap. Dan sekarang juga ini reporter komunikasi. Ya, UM. Kok mau lakoni kabeh sih? Banyak sekali dia novel ini kegiatannya luar biasa. Jadi pertanyaan saya adalah itu sekarang sibuk apa? Jelas sibuk ya. Cuman bagaimana kamu dengan tugas utamanya itu kan kuliah, belajar. Justru lebih termotivasi itu kalau punya banyak kegiatan atau pilihannya fokus dengan kuliah itu akan lebih fokus. Menurutmu bagaimana? Menurut saya kalau kegiatan itu lebih ke tantangan ya Pak. Bagaimana kita bisa membagi waktu antara kuliah dan juga kesibukan kita. Kan kita untuk di masa depan kita tidak hanya terfokus pada satu pekerjaan saja, tapi bisa saja kita nanti dapat pekerjaan yang lain dan itu harus memiliki konsentrasi yang sama begitu Pak, dan hasilnya juga sama-sama maksimal. Bagaimana caranya kita mewujudkan seperti itu? Kita kan juga nggak tahu nanti pada akhirnya itu akan pada akhirnya kita itu akan memilih pada pekerjaannya seperti apa, atau bukan memilih enak kerja mendapatkan. Kita akan mendapatkan pekerjaan yang seperti apa. Itu kalau bahasanya novel sekarang mungkin kita perlu menyiapkan amunisinya sebanyak-banyaknya biar lebih beradaptasi begitu Pak. Adaptif. Menebar jarak.
membuat kail sebanyak-banyaknya supaya nanti kita itu memiliki kompetensi yang memang nggak mudah dipatahkan begitu saja. Artinya kalau kita dihadapkan dengan tantangan yang mau diberi pekerjaan A, B, C, dan D, siap, kenapa tidak tak lakoni kabeh. Insya Allah. Oke, berarti kesibukan hari ini selain kuliah itu kalau Noval bisa merunut apa saja kesibukan selain kuliah, berarti jadi Puskesmas dan penalaran, lalu ada reporter UM, komunikasi UM, lalu ada Humas FS juga nih Pak, Humas Fakultas Sastra. Ya, terus nampaknya udah itu aja Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Humas komunikasi dan Puskesmas. Itu berarti ini ya, bidang lebih pada, kamu punya passion lebih pada bidang apa Pak kalau dikategorikan itu kan seni, di sini akan tahu apa kamu melabeli apa kira-kira aku ini passionku ini loh. Nah, ini apa? Kalau saya tuh merasanya lebih bidangnya tuh lebih condong ke kepenulisan seperti itu. Kayak menulis berita, menulis artikel, menulis penelitian seperti itu. Jadi penalaran ya. Penalaran ini diarahkan ke tulisan. Dari tulisan itu mungkin bisa diolah kembali jadi sebuah pemikiran lagi, digodok lagi jadi sebuah riset, sebuah kritik, dan itu luar biasa. Oke, novel ini yang ditulis di apa tadi di kritik sastra itu kan tajuknya itu Kaca Mata Belia. Kamu nulis apa di situ? Kacamata belia itu maksudnya bagaimana mahasiswa yang masih belia atau masih muda memiliki perspektif yang berbeda-beda begitu Pak dalam mengulas suatu topik itu. Nah, saya mengulas tentang novel Laila Majnun yang dikaji dari segi sastra sufistik seperti itu. Oke. Apa yang menarik dari apa yang kamu temukan, sesuatu yang bisa kamu temukan dari kacamata sufistik terkait dengan Laila Majnun? Baik, jadi perlakuan Majnun atau yang tokoh laki-laki nyanyi kepada Laila ini seperti tergila-gila gitu Pak. Jadi bagaimana perlakuan ini sebagai perlambang kita menyikapinya perlambang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana ibadah kita tuh harus seperti tergila-gilanya Majnun kepada Laila ini Pak. Jadi harus, kan sastra sufistik ya Pak. Sufistik itu mengenai tentang tasawuf gitu. Jadi bagaimana sikap ketuhanan kita itu sama seperti Majnun ini kepada Laila seperti itu. Jangan mau artinya itu sikap manusia terhadap manusia, apalagi manusia terhadap Tuhannya. Dan fenomena itu kan sangat sangat melegenda. Artinya bahwa dimanapun berada tempatnya, sebuah peradaban itu memiliki sosok yang seperti Laila dan Majnun. Di Indonesia itu ada tokoh banyak sekali, bahkan dalam legenda cerita rakyat yang lama itu banyak sekali. Bahkan cerita reog itu pun sama, legenda kasus asal muasalnya adalah bagaimana hadirnya dadak merak dengan kepala macan. Ya, itu kan perlambangan dari sebuah terpesonanya ini yang saya tahu. Bagaimana dulu Raja Brawijaya V terhadap Dewi Campa, sehingga ada sebuah kisah yang seolah-olah tergila-gilai dengan kemolekan kecantikan Dewi Campa. Memang novel itu sejak kecil kan senang nulis ya? Nulis. Atau kayak nulis diary Pak, kayak cerita keseharian lah, menulis keseharian hidup seperti saya hari ini lagi apa gitu, kayak buku diary kecil.
Tapi kan nggak banyak ya. Enggak. Enggak, maksudnya nggak banyak teman-teman yang melakukan seperti kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Ada sesuatu yang menarik? Menurutmu apa yang menarik dari berkegiatan seperti itu? Menulis ya Pak ya? Ya dari awal saya nggak bicara yang dari awal, misalnya dengan diary kamu menulis sesuatu apapun, menemukan sesuatu apa yang sehingga itu membuat kamu anggap itu menarik? Ya jadi memori itu biar selalu terkenang ya Pak ya. Jadi memori itu tercatat. Ya tercatat, dan apalagi kalau kita kangen atau rindu pada masa kecil kita tuh bisa lihat-lihat diary kita gitu. Wah, masa kecil kita menyenangkan sekali ya, ada teman ini lagi ngapain seperti itu. Jadi nostalgia gitu Pak. Saya kok tertarik ini. Maksudnya gini, kita tuh kan bisa menemukan kebahagiaan yang sederhana dari cara yang sederhana. Ini kan cara yang mudah ya, sederhana. Tapi nggak banyak orang juga melakukan itu. Dan saya bisa menegaskan bahwa tentu ini bisa dilakukan oleh semua orang atau bisa ditiru. Bahwa kenyataannya itu ketika kita melihat ke belakang, recall gitu masa lalu kita, oh dulu gini ya, lucu ya, kita pernah gini, lucu. Ini kan menjadi sebuah pengalaman menarik yang bisa jadi penguat juga ya, spirit juga untuk kita melakukan apa lagi ke depan. Dan kita membayangkan nanti 10 tahun lagi kalau ini saya baca tulisan hari ini, mungkin juga akan menemukan sensasi yang itu baru ke kita ya. Belum ketika orang lain yang melihat atau membacanya. Keren. Berarti memang sastra Indonesia itu pilihan jurusan kamu yang benar-benar kamu pilih untuk digeluti, atau ini ada pilihan berbeda atau gimana? Ya dari dulu memang suka kayak nulis puisi, terus lalu ada cerpen gitu Pak. Jadi kesenangan atau ketertarikan saya terhadap sastra Indonesia itu sudah ada sejak dulu, sejak SD seperti itu Pak. Jadi senang membaca puisi, membuat puisi seperti itu. Akhirnya jurusan sastra Indonesia, alhamdulillah, UM. Saya nggak mau pembicaraan ini lempeng-lempeng. Kayak baik-baik saja dia. Aku curiga. Kamu apakah benar baik-baik saja? Baik-baik saja maksudnya? Ya kamu kan masih muda ini kan loh. Ya naluri itu mudanya itu kan harusnya keluar. Mbuh pengen dolen karo kancane atau ingin koncoku kok pacaran kabeh, masa aku gak pacaran, atau itu kan hal-hal yang sangat manusiawi untuk dilakukan arek-arek nom ya. Yeah. Masa kamu gak melakukan itu? Masa lurus-lurus saya? Gimana? Yeah. Kalau main kayak refreshing gitu Pak ya, kayak rekreasi gitu ya, biasanya saya lakukan setiap akhir pekan seperti itu. Sabtu Minggu, tapi kalau untuk urusan pacaran itu masih belum ya, nanti kalau ada jodohnya insya Allah ya. Kalau ada jodohnya langsung rabi. Rabi. Absurd banget kata-kata. Itu berarti inilah, itu cukup diangan-angan. Cukup ditanamkan bahwa pada akhirnya nanti momen ini kan pasti akan datang juga. Tapi hari ini yang perlu kita lakukan atau Nova lakukan kan yang memang hal-hal positif tadi itu yang memang sekarang juga sudah menghasilkan. Artinya bahwa yang kamu yakini sebagai sebuah hobi atau ini minat ya, itu yang sudah berhasil diwujudkan seperti yang saya baca ini, nggak main-main. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terus aku pengen melu iki ben menang, kan nggak semudah itu juga. Ya, ada prosesnya Pak di belakangnya. Proses itu yang mungkin mengobati lah pada akhirnya ketika datanglah momen yang ditunggu-tunggu, wah akhirnya dapat juga lah juara atau dapat penghargaan atau dapat apapun. Kamu kalau oleh toko aku sih oleh toko awakmu. Jadi
persiapanmu adalah menjawab pertanyaanku. Iya. Noval itu juga berarti kalau kamu reporter itu di majalah komunikasi ini sekarang online semua apa ada offline-nya? Sekarang Ada dua kriteria atau ada dua jenis reporter Pak. Yang pertama itu ada online, reporter online sama reporter cetak. Jadi ya cetaknya masih berarti? ada masih majalah-majalah cetaknya masih ada Pak. Tapi beda ya? Beda karena kalau yang online ini bisa membuat beritanya tuh setiap hari. Jadi bisa update terus atau bisa terus-terusan gitu Pak. Dengan batasan kegiatan tersebut harus ada di UM seperti itu. Kalau di luar UM tidak bisa. Kalau yang cetak itu bulanan? Ya, setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Oh, gitu. Ada edisi-edisinya. Siap. Kamu ini reporter berarti yang nyari berita? Iya, yang mewawancarai sekaligus menulis gitu. Oke, siap. Tapi nanti ada yang bagian kayak editor seperti itu Pak, untuk agar tulisan kita tuh semakin rapi, agar tata bahasanya tuh baik seperti itu. Ya, tetap kan, maksudnya editor itu ada sendiri. Cuma di sini posisimu reporter. Iya. Oke, pertanyaan saya, kalau Noval ini jurusan sastra Indonesia, apakah jurusan sastra Indonesia itu sudah cukup menjanjikan? Artinya begini, kamu punya bayangan apa sih Bang ketika kamu itu jurusan sastra Indonesia, lalu nanti kedepannya itu ada bayangan saya akan melakukan ini ketika sudah selesai semua perkuliahan atau lulus atau sudah studinya habis, finish, selesai, angan-anganku juga ini, gambaranku itu seperti ini. Kamu punya gambaran seperti apa? Ya, kalau sudah lulus S1 ini Pak ya, insya Allah nanti memperbanyak pengalaman menulis, seperti menulis buku atau menulis berita atau jurnal seperti itu. Lalu persiapan insya Allah kalau ada rezeki bisa melanjutkan ke S2 seperti itu Pak. Ya. Oke, melanjutkan ya? Iya, insya Allah melanjutkan studi. Sepenting apa kamu punya keyakinan bahwa katakanlah kalau saya punya uang saya akan lanjut, kalau ada uang lagi saya akan lanjut, itu apa yang ada di gambaran kamu bahwa sehingga pendidikan atau kuliah sampai selesai, lanjut ini kan berarti S2 ya, lanjut lagi S3 kan, kalau sudah S3 kan selesai ya? Kalau S4 ya? Berarti seperti apa kamu mendudukkan menganggap bahwa pendidikan ini harus tuntas, harus sampai selesai? Ya, kalau menurut perspektif atau pendapat saya, pendidikan itu merupakan salah satu jembatan kita untuk melihat dunia seperti apa. Jadi dengan bekal pendidikan yang cukup, kita dapat mendapatkan koneksi-koneksi antar bangsa itu dengan baik seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita membaca situasi, bagaimana kita menuliskan apa yang kita inginkan berdasarkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat seperti itu Pak. Jadi tidak hanya asal bicara, tetapi harus memiliki data-data yang cukup seperti itu Pak. Kan itu salah satu patokan di pendidikan itu harus tidak hanya omong kosong doang, tetapi harus ada sumber atau datanya yang valid seperti itu Pak. Jadi memang bagaimana cara kita untuk upgrade kemampuan itu, ya mau nggak mau salah satunya ya dengan belajar, pendidikan. Ya, pendidikan. Meningkatkan kualitas diri itu menjadi prioritas utama, ya kan? Sebelum prioritas yang lain itu sebenarnya adalah muaranya dari kualitas ini. Yang kualitas ini bisa dipenuhi atau terpenuhi ketika pendidikan itu tuntas kan begitu. Iya. Oke. Itu kan masih sangat abstrak, misalnya kalau kita tuh spesifikan, konkretkan gitu ya. Sajane awakmu iki cita-cita apa? Dadi seorang
pemilik perusahaan, sebuah owner dari passion hobimu yang menulis dan di bidang penalaran itu cukup tinggi sekali, itu kamu ingin menciptakan sesuatu ataukah kamu ingin jadi pendidik ataukah ingin, kan mesti ono cita-cita konkret nggak mungkin lah. Kalau sekarang soalnya wis pinter, jadi pinter jawab. Tapi nih ditakoki cilik, waktu kita usia kecil itu kan gitu ya, konkret aja jawaban. Kamu jadi apa? Jadi dokter, konkret banget. Kamu mau jadi apa? Jadi polisi ya. Ini pertanyaannya tak kembalikan, bayangkan awakmu iki bayi. Atau jika keinginan itu dikonkretkan, ada berapa keinginan yang mungkin fix, konkret kamu ingin capai misalnya? Waktu kecil atau waktu sekarang ya Pak? Yo, pertanyaannya itu kan sekarang. Iya. Saya mau jawabannya kayak waktu cilik. Nggak ada mikir. Artinya langsung mak beduduk jret, aku pengen jadi direktur. Nah, ini kan mak beduduk kan enak. Iya. Iya. Kalau untuk cita-cita, insya Allah mau menjadi pendidik atau pengajar gitu Pak. Oke. Ya insya Allah dosen. Oke. Amin. Amin. Ya. Itu kan jelas. Iya. Ada lagi? Kalau ada plan B Pak ya. Okay. Nah, ada usaha nih Pak. Ada mau melanjutkan usaha orang tua juga nih. Oh, ada iya, warung iya. gemblek di Kabupaten Ponorogo. Apa? Ya apa ya Bang? Warung apa? Menjual itu Pak, makanan khas Ponorogo. Salah satunya itu nasi tahu telur, lontong tahu telur itu. Makanan khas Jawa Timur maksud saya. Apa namanya? Tahu lontong. Iya, warung gemblek Pak namanya. Enggak, makanannya namanya nasi tahu telur sama lontong tahu telur. Oh, nasi tahu telur, lontong tahu telur. Iya, ada dua. Warung gemblek. Iya. Nah, itu kan maksud saya bisa dilakukan ini kan, bisa dilakukan semuanya. Maksudnya kalau kita itu mau jadi dosen, jadi guru, kan kita tidak ada salahnya juga jadi pengusaha. Iya. Kita jadi guru atau jadi pengusaha itu tidak saling mengganggu. Kita bisa menambahkan lagi jadi yang lain juga, bisa menambahkan lagi jadi yang lain. Inilah pentingnya bahwa ketika kamu menyiapkan sekarang, bahwa kenapa sih pertanyaannya itu kenapa jadi penting sekali ketika kita itu sekarang itu tidak kuliah saja, kan gitu loh. Kamu kalau jawabannya tadi selain kuliah ngapain, ternyata lebih dari 2, 3, 4 itu secara nggak langsung kita menyiapkan 4 pekerjaan juga. Iya. Kalau kita itu kenapa tidak setelah kita ngajar misalnya, sekarang ngajar terus setelah ngajar, kan nggak mungkin setelah ngajar terus kita itu bahasa Jawanya apa? Iya, tengah. Itu gak berfungsi dengan baik dan maksimal menjadi manusia kan. Pasti plannya itu akan selalu bergulir, berputar terus sampai pada akhirnya ya memang satu hari itu hanya butuh waktu istirahat berapa kan gitu loh. Iya. Kalau butuh waktu istirahat 7 jam kan selebihnya 24 jam itu kan yo wakil berapa coba itu? 24 jam dikurangi 7 kan masih 17. Iya. 17 jam, bayangkan 17 jam itu kan kalau dilogika bisa dibagikan, berarti 5 jam kita pakai untuk mendidik, 4 jam kita pakai untuk usaha 3 jam kita pakai untuk mengembangkan hobi. Oh iya, menulis karya. Berkarya, kan begitu jadinya. Yeah. Jadi kalau itu berpikir kreatif, tapi kalau kita hanya terjebak, bukan fokus loh ya, beda ya. Saya menganggapnya fokus itu harus, semua pekerjaan harus fokus, tapi jangan terjebak dengan satu ritme kegiatan atau pekerjaan yang justru itu membuat kita jadi nggak berkembang. Iya. Jadi terbatas itu. Oke, itu luar biasa. Aku setuju kalau kamu jadi pelaku usaha kreatif atau UMKM ataupun mengembangkan bisnis yang bayangkan kalau kulinernya itu tradisional tapi bisa ini ya, bisa dikenal di manapun tempatnya. Karena saya meyakini yang lokal adalah yang internasional. Setuju Pak. Setuju. Amin. Kembangkan itu. Iya. Warung gemblek. Oke, ini sebelum selesai, saya ada pertanyaan begini.
seberapa bangga Noval itu terhadap kampusnya, terhadap UM? Coba ungkapkan, Val. Baik, UM merupakan salah satu kampus favorit di Indonesia. UM merupakan salah satu kebanggaan yang terbesar buat saya karena di UM ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih bisa berkembang, mulai dari pemikiran, mulai dari perilaku dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak bisa kita bermain-main saja di UM ini, tapi kita harus terus berkarya, produktif dan juga memberikan sumbangsih kita kepada UM, khususnya untuk prestasi-prestasi maupun pengalaman-pengalaman yang dapat kita bagikan kepada masyarakat luas agar memilih UM yang nomor 1. Oke, aku setuju, Pak. Jadi kalau kamu sudah di UM ini jangan main-main, Ya. berkaryalah. Berkaryanya dengan caramu ya, cara masing-masing. Ya. Semua orang punya cara sendiri-sendiri, termasuk cara teman-teman sekarang membangun podcast ini cara yang luar biasa. Iya. Noval dengan penalarannya itu cara yang luar biasa. Bangga terhadap UM. Kalau difokuskan, bangga terhadap jurusan sastra Indonesia atau Departemen Sastra Indonesia. Iya, Pak. Diungkapkan satu kalimat dulu. Iya, Bu, cara kamu mengungkapkannya. Kebanggaan saya terhadap jurusan sastra Departemen Sastra Indonesia. Oke, ya, Pak. sekarang departemen. Iya. Departemen Sastra Indonesia ini merupakan salah satu tempat untuk saya berkembang juga, Pak. Karena di jurusan ini saya dapat menciptakan karya-karya yang baru seperti itu, yang tidak pernah saya pikirkan dulu-dulu, seperti kita memiliki ilmu tentang wawasan suatu karya sastra itu tidak hanya dibahas mengenai dari perspektif satu saja, tapi bisa dibahas dari berbagai perspektif gitu, Pak. Tergantung kita bagaimana mengungkapkannya seperti itu, Pak. Ungkapkan 3 kata. Kau oleh 4, kau oleh 5, kau oleh 6. 3 kata. 3 kata. Bangga terhadap UM, sastra, Departemen Sastra Indonesia. Ayo, 3 kata. 3 kata bangga pada departemen ya. Yang pertama 3 kata loh. Aku cinta. Ini 3 kata. Oh iya. Oh iya. Ayo. Aku bangga DSI. Oke. DSI. 1 kata DSI. DSI jaya luar biasa. Loro. 1 kata DSI. Luar biasa. Iya. Kak, itu aku itu. 1 kata DSI. DSI luar biasa. Iku aku. Oh iya. DSI boys. Oh. Akhirnya keluar juga. Kenas-kenas memang boys. Jadi goal dari podcast ini adalah bagaimana supaya narasumber itu muncul kata boys di akhir segmen. Oke, terima kasih Noval, sukses boys selalu. Semoga ke depan luar biasa karirnya. Tetap semangat dan terima kasih sudah mampir di Kenas-kenas. Kenas-kenas, boys gak sih? Boys Boys gak sih? Boys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.